sehat-sehat kan? Nah, adik-adik pasti sehat karena kebaikan Tuhan Yesus, ya kan Lause? Betul, Lause. Nah, untuk itu yuk kita menyanyikan lagu Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai istirahat malam kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua masih semangat kan? Semangat tentunya. Oke, kita mau nyanyi lagu Aku Sedang Berjalan Dengan Tuhanku. Kita mau pakai gerakan ya adik-adik. Tetap berdiri. Ayo kita nyanyi sama-sama. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita ulang. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Nah, Lause tahu nggak? Ternyata kasih Tuhan itu lebih tinggi dan lebih dalam dari lautan loh, Lause. Nah, untuk itu adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Kita pakai gerakan ya Lause. Iya, gerakan lagi. Yuk.
Wah, gimana ini ya? Harus pindah ke satu tempat yang nggak tahu di mana, nggak tahu tempatnya, situasinya. Aduh, pasti di sana susah. Pasti di sana nanti nggak kenal orang, terus ketemu sama orang-orang yang mungkin jahat. Aduh, gimana ya? Nyampe di sana nanti saya harus gimana ini? Aduh, tapi gak apa-apa lah, tetap pergi, harus semangat. Kemanapun pindah, kemanapun berangkat, harus siap. Saya percaya Tuhan akan menyertai. Yo, let's go! Hai, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar yang di sana? Ya, Lause berharap adik-adik tetap semangat dan tetap di dalam lindungan Tuhan. Ya, adik-adik, tadi ya kita lihat tuh ada Lausenya lagi kemana? Wah, ternyata Lausenya lagi mau pindah. Pindah kemana? Kita nggak tahu. Waduh, Lause mau nanya nih sama adik-adik di rumah. Gimana sih perasaan adik-adik kalau disuruh pindah? Enak nggak sih pindah? Pasti kita nggak enak. Pasti kita ada rasa takut. Pasti ada rasa nggak nyaman. Pasti ada rasa apa lagi? Nggak enak banget pindah. Ribet. Terus ketemu lagi sama orang-orang nggak dikenal. Terus ngapain lagi? Aduh, nggak punya teman. Terus apa lagi? Mungkin banyak di sana orang jahat, kita nggak tahu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama tuh belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan hari ini, Lause ajak kita semua untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu, kami bisa bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bisa bersama-sama hari ini berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita, kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan jaga kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Berkati Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lause pingin kita semua sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kita akan melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 22. Nah, adik-adik, di sini Lause tidak menyuruh sekarang baca semuanya gitu. Tapi Lause pengen adik-adik bisa baca sendiri nanti, adik-adik bisa melihat nanti di dalam firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah melihat tuh bagaimana seseorang ketika akan pindah. Kan tadi Lause bilang kita pasti merasa nggak nyaman, kita pasti ada rasa takut. Nah, ternyata zaman dulu ada juga loh yang pernah merasakan hal yang sama kita. Yaitu namanya di sini siapa? Bapak Ishak. Wah, Bapak Ishak itu siapa ya? Bapak Ishak itu ternyata dia adalah anaknya Bapak Abraham. Nah, adik-adik, kalau kita lihat ya, kehidupan keluarga mereka sering mengalami namanya pindah ke satu tempat, pindah ke tempat lain, melakukan perjalanan, mereka tinggal di sana. Nah, kalau pindah-pindah begitu adik-adik, ternyata enggak mudah. Mereka harus bawa semua barang-barang. Mereka tinggal di tempat yang baru. Mereka harus menyesuaikan diri. Mereka harus kenalan sama orang baru. Belum lagi kalau contohnya pemimpin di negara itu nggak kenal Tuhan. Wah, nggak mudah adik-adik. Seperti yang dialami oleh Bapak Ishak di sini. Bapak
bersama keluarganya, istrinya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Nama istri Bapak Ishak siapa? Kayaknya ada beberapa di antara kita lupa ya. Namanya adalah Ribka. Nah, adik-adik, ketika Bapak Ishak bersama istrinya, bersama keluarganya saat itu pindah. Dikatakan di sini kemana? Ke negeri orang Filistin. Adik-adik tahu nggak orang Filistin itu seperti apa? Kalau kita lihat ya, ternyata orang Filistin itu adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka bisa dikatakan, oh nggak ngerti mereka siapa sih Tuhan gitu ya. Beda sama orang Israel dengan Bapak Ishak dan keluarganya, Bapak Abraham, orang tuanya. Beda, mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dikatakan di sini ketika timbul kelaparan di negeri itu, di negeri mana? Oh, ternyata dikatakan di negeri yang ditempati oleh Ishak. Ketika timbul kelaparan di situ, Tuhan menyuruh mereka pindah. Nah, dikatakan di sini apa? Oh, ternyata ini bukan kelaparan yang pertama. Itu sudah berkali-kali. Nah, dulu zaman Bapak Abraham juga pernah mengalami kelaparan. Sampai Bapak Abraham juga harus pindah. Ternyata itu juga dialami oleh anaknya, yaitu Ishak. Dikatakan di sini apa? Oh, ini dikatakan dia harus pindah. Nah, dikatakan di sini sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Nah, kepada Abimelek. Abimelek itu siapa? Dia adalah seorang raja di Filistin. Nah, Tuhan di situ berfirman. Dikatakan Tuhan berfirman menampakkan diri. Dikatakan janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah, adik-adik, Tuhan bilang apa? Jangan pergi ke Mesir. Di Mesir itu mungkin ada makanan berlimpah atau apa yang mereka butuhkan ada di sana. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan pergi ke sana. Tetapi kamu tinggal di negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Kamu harus tinggal di sini jadi orang asing. Wah, enak gak sih jadi orang asing? Gak enak. Nah, dikatakan di sini ketika Ishak dan istrinya dan orang-orangnya tinggal di situ. Wah, jadi orang asing, dia takut dong kepada Raja Abimelek. Wih, dia takut. Dia pikir gini, wah adik-adik tahu nggak? Ternyata istrinya itu cantik. Waduh, ketika istrinya itu dilihat cantik, waduh dia takut. Nanti kalau raja itu pengen ambil istriku, waduh, kalau dia tahu itu istriku pasti aku dibunuh. Padahal kelaparan lagi terjadi, gimana ini? Nah, dia berpikir adik-adik, apa yang dia lakukan? Oh, dia bilang, dia itu saudaraku. Nah, adik-adik, benar memang. Ribka itu saudaranya, sepupunya dari Ishak. Tetapi dia juga istri Ishak. Tapi karena ketakutan, takut dibunuh, takut diasingkan, takut nanti dia kenapa-napa. Nah, yang dia lakukan apa? Oh, dia itu saudaraku. Sehingga di sini kita lihat tuh, kalau kita baca firman Tuhan ini dikatakan apa? Abimelek itu ada rencana tuh mau ngambil Ribka jadi istrinya. Tetapi Tuhan ingatin, gak boleh, harus tetap menyatakan kebenaran. Kalau menyatakan kebenaran, apa yang akan terjadi? Kita jadi berkat dimanapun. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan dengan caranya yang luar biasa, dia menampakkan diri juga tuh kepada Abimelek. Sehingga dia dengan caranya Tuhan ditunjukkan kalau si Ribka itu adalah istrinya dari Ishak. Terus dia datang kepada Ishak. Kenapa kamu berbohong? Apa yang kamu lakukan kepada kami? Nah, adik-adik, di tengah ketakutan, Ishak tuh pasti bisa melakukan banyak cara dong ya untuk bisa lepas dari ketakutan itu. Tetapi Tuhan ingatkan apa? Jangan takut. Kenapa? Tuhan menyertai setiap orang percaya. Tuhan
Tuhan ada bersama-sama dengan orang percaya. Akhirnya kebenaran terungkap. Dia katakan, Ishak berkata, iya, saya takut. Maka saya mengakui dia memang saudara saya, tetapi istri saya juga. Nah, adik-adik, kita melihat tuh, Tuhan itu menyertai orang percaya ketika mereka di dalam ketakutan, ketika mereka di dalam kesusahan. Di sini juga kita lihat ketika mereka di dalam kelaparan, Tuhan menyertai Ishak dan keluarganya. Cara Tuhan menyertai dia gimana? Kita lihat di situ ketika Abimelek sudah tahu bahwa itu adalah istrinya, dia bilang, jangan ganggu orang ini. Kenapa? Dia adalah anak Tuhan. Dia adalah orang yang luar biasa. Akhirnya dia dipercayakan untuk mengelola tanah, untuk mengerjakan tanah yang dimiliki oleh Abimelek. Nah, dan Tuhan menyertai dia. Wah, Tuhan menolong Ishak. Gimana caranya? Buktinya Tuhan menolong Ishak di mana ya? Adik-adik, kalau kita bisa lihat di sini di dalam firman Tuhan ini, tanah yang dikerjakan oleh Ishak, wow, ternyata menghasilkan tanaman yang luar biasa dengan hasil berkali lipat, ratusan lipat, dikatakan 100 kali lipat dia menghasilkan buah, menghasilkan panen, dan dikatakan si Ishak menjadi kaya dan tambah kaya, keluarganya dan orang-orang di sekitarnya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat ya, Ishak, orang yang Tuhan panggil menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan, apapun yang dia alami, apapun yang dihadapi keluarganya, Tuhan menyertai dia. Bukti penyertaan Tuhan di mana? Ketika dia takut, Tuhan melindungi dia. Tuhan menjaga dia. Ketika dia kelaparan, Tuhan memberkati dia melalui Abimelek, raja orang Filistin, yang mempercayakan tanah kepada dia. Dan bahkan akhirnya dia menghasilkan 100 kali lipat hasil panen, dan juga ternaknya berlipat-lipat ada hasilnya. Adik-adik, inilah kita lihat ya, orang percaya itu dia tetap diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Yang harus kita lakukan apa? Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Gimana sih caranya Tuhan membentuk kita, adik-adik? Oh, ternyata caranya, adik-adik, kita pasti ditegur Tuhan ketika melakukan salah. Caranya gimana? Saat adik-adik berbohong, coba Tuhan tegur kita nggak? Tegur. Memang nggak Tuhan langsung bilang, kamu salah loh. Enggak. Tetapi Tuhan kirim papa mama kita. Kalau berbohong itu dosa. Nah, ini Tuhan pakai orang tua kita. Tuhan pakai lause-lause kita untuk apa? Mengingatkan kita. Sehingga ketika kita diingatkan, kita bisa berubah lebih baik dan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi adik-adik, yang harus kita ingat, ketika kita disertai oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, maka kita harus siap dibentuk. Berarti kalau dibentuk itu, contohnya kalau buat pot bunga adik-adik dari tanah liat, dia harus dihancurin, dibentuk lagi, terus dipoles-poles lagi pinggirannya sampai terbentuk dia yang cantik, yang indah. Atau kalau kita mau buat satu gambar yang indah gitu ya, kita mau gunting-gunting gitu ya, itu harus siap digunting dulu supaya terbentuk satu bunga yang indah, bentuk gambar yang indah dari kertas gitu ya. Kita harus siap digunting, dibuang sebagian yang tidak cocok supaya apa? Dia terbentuk yang indah. Kita juga ketika kita disertai Tuhan, kita harus siap
dibentuk. Kita harus siap dipangkas. Apanya yang dipangkas? Apanya yang dibentuk? Oh, kalau kita tadinya suka nyontek, kita harus siap dipangkas itu tuh, dipotong tuh, supaya nggak sering nyontek. Dia harus berubah. Berubah jadi apa? Orang yang mau belajar dengan benar, setia, dan dia harus berusaha dengan sendiri. Karena nyontek itu adalah dosa. Nah, untuk jadi berkat sama orang boleh nggak nyontek-nyontek? Nggak boleh. Berarti itu harus dibuang, harus dipotong tuh. Potong kebiasaan nyontek. Terus potong apa lagi? Potong kebiasaan berbohong. Kalau kita mau jadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, hari ini ingat firman Tuhan mengingatkan kita apa? Dimanapun adik-adik berada, dimanapun Lause berada, Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin hidup kita. Mau di negeri orang asing, mau di tempat yang kita nggak tahu, Tuhan tetap menyertai kita. Jadi kita harus siap dibentuk oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat dimanapun. Tuhan menyertai adik-adik semua. Ketika bersama papa mama, Tuhan juga sertai, Tuhan juga lindungi. Ketika bersama teman-teman di sekolah, kalau sudah sekolah normal nanti, Tuhan juga menyertai adik-adik. Jadi jangan takut melakukan yang benar. Jangan takut hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak berbohong, tidak mencuri, tidak jahilin teman sampai nangis-nangis, tidak ngebully teman, tidak nyontek. Nah, jangan takut untuk tidak melakukan itu semua. Tetapi kalau adik-adik dan Lause bisa melakukan itu semua, kita jadi berkat dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan adik-adik dan Lause untuk ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut. Karena apa? Ada Tuhan bersama-sama dengan adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Nanti kita akan bersama-sama membuat satu kreativitas, tetapi kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan, sering kami di dalam kehidupan kami takut dimarahin atau takut hidup benar. Takut melakukan yang benar karena kami takut dikucilkan. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Dan ketika kami melakukan yang benar, kami bisa menghasilkan buah yang banyak. Kami siap menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa belajar untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan sama-sama membuat kreativitas. Lause udah siapkan di sini. Ada beberapa alat, ada gunting, terus ada kertas kosong, adik-adik. Siapkan kertas kosong 1 lembar. Terus nanti kertas ini boleh adik-adik lipat mau berapapun yang kita mau buat supaya menghasilkan buah yang banyak. Kita akan bentuk menjadi buah dari kertas ini. Nah, dan hasilnya nanti adik-adik bisa lihat seperti ini. Nah, ini dia buahnya. Kalau adik-adik mau buat banyak, berarti lipatnya harus banyak-banyak ya adik-adik ya. Tapi kita harus bentuk dia jadi seperti buah. Ini contohnya untuk apa? Orang yang siap berbuah banyak di dalam hidupnya. Nanti adik-adik kalau sudah terbentuk buah ini, bentuk buah, adik-adik bisa tuliskan di sini ayat hafalan hari ini. Nanti akan disampaikan Lause Maria ya. Nanti akan disampaikan Lause Maria. Adik-adik bisa tulis nanti ayat hafalannya di buah yang sudah dibentuk. Nah, adik-adik, kita boleh siapkan kertas.
Nih kertasnya. Boleh siapkan kertas, minta tolong papa mama untuk siapkan kertas. Ketika disiapkan kertas, adik-adik juga siapkan gunting. Nah, gunting ini untuk apa? Membentuk jadi buah. Bentuk buah di sini. Nah, kalau Lause, karena Lausenya nggak pintar membentuk dengan begitu aja, Lause gambar dulu. Biasanya udah dilipat. Nanti minta bantuan Koko atau papa mama untuk melipat kertasnya seperti apa gitu. Tapi sama bentuknya ya. Nah, kalau Lause karena nggak pintar membentuk langsung, Lause gambar dulu. Sesudah dilipat, Lause gambar dulu. Untuk nanti Lause bisa gunting. Nah, adik-adik boleh lakukan seperti ini. Dan nanti ketika adik-adik sudah selesai melipat dan menggambarnya, kalau ada bisa langsung gunting bisa. Nanti bisa langsung gunting sesuai bentuk yang sudah digambar. Nah, seperti yang Lause buat ini, Lause akan coba menggunting. Nah, nanti bisa minta tolong orang tua atau Koko atau Cece-nya untuk bisa membantu menggunting atau menggambar supaya terbentuk buah. Nah, adik-adik, ini diibaratkan hidup kita yang siap dibentuk. Kita harus digunting kebiasaan yang buruk supaya menghasilkan buah yang banyak. Dan inilah bentuknya. Nah, adik-adik bisa lakukan ini setelah sudah terbentuk. Maka tuliskan di dalam buah ini, di kertas ini, ayat hafalan. Dan boleh ditempel di rumah supaya ingat akan firman Tuhan. Selamat mencoba adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita membaca ayat hafalan kita terdapat di Yesaya pasal 41 ayat 10a. Demikian bunyinya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa dan jangan takut karena Tuhan menyertai kita semua. Bye-bye. Halo teman-teman, iklan hari ini dipersembahkan oleh tim Misi Anak GKJ. Di bulan misi kali ini, tim Misi Anak akan mengadakan FUMA ke-38 loh untuk anak-anak sekolah minggu GKJ dan GKT. Mengingat kondisi pandemi COVID, kita akan adakan FUMA secara virtual loh. FUMA akan diadakan tanggal 27 September 2020 jam 1 siang. Ingat ya, 27 September 2020 jam 1 siang. Jadi, teman-teman wajib daftar dulu nih lewat barcode yang ada di iklan ini. Batas pendaftarannya tanggal 20 September ya teman-teman. Oh iya, yang bisa ikut mulai dari kelas 2 SD sampai 3 SMP ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman.
Setelah daftar, kalian boleh jawab pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah loh buat 10 orang pemenang. Sampai ketemu di FUMA!